Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport Lovers. Nah, kembali lagi sama saya Fahmi di Sport 55 edisi kali ini, yang mana kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat, di mana kemarin Ole yang tadinya banyak menggumamkan Ole out, sekarang Ole stay. Disebabkan oleh 3 gol United yang bersarang ke gawang Tottenham Hotspur di laga Minggu dini hari kemarin. Apakah layak Ole stay dan apakah Ole harus out dari Old Trafford? Ini masih banyak yang spekulasi bahwasanya Ole layak untuk stay, dan ada juga beberapa fans yang mengatakan bahwasanya Ole layak untuk keluar dari Old Trafford. Di dua opini ini sama-sama masing-masing sangat ramai diperbincangkan dari berbagai media, bahkan pakar, yang mana pertandingan kemarin membuat Ole kembali bisa bernafas lega untuk beberapa waktu. Tetapi pertandingan Atalanta di tengah pekan besok di Liga Champions, bahkan di minggu depan ada derby Manchester yang melawan City, itu akan menjadi kembali hawa panas kembali menghampiri sosok Ole Gunnar Solskjaer. Mengapa saya sebut demikian? Karena hal ini belum akan berakhir sesampai konsistensi pada permainan MU di bawah tangan dingin oleh Ole itu bisa konsisten. Jikalau tetap tidak konsisten, maka tagar Ole out itu akan tetap berkumandang di semua sosial media, bahkan jadi perbincangan oleh beberapa pakar, dan bahkan akan terpampang di Stadion Old Trafford sendiri. Ini sangat seru tentunya, sampai kapan kursi panas manajer Manchester United ini akan bergoncang. Apakah Ole bisa meredam semua atensi yang ada dengan tetap menstabilkan performa anak asuhnya di lapangan di dua laga besar di Champions League, dan bahkan di pekan depan melawan Man City di derby Manchester. Ini sangat seru tentunya. Sebelum itu kita bahas sedikit terkait pertandingan lawan Tottenham Hotspur kemarin. Bahwasanya ada perubahan signifikan dari segi formasi dan strategi tentunya, yang mana baru musim ini kita melihat Ole menerapkan posisi 3 back dengan memasang Harry Maguire, Lindelof, dan Varane di dalam satu pertandingan. Yang biasanya skema 3 back ini adanya Luke Shaw di situ. Tapi kali ini karena adanya Varane, maka Varane yang menempatkan posisi salah satu di posisi dari 3 back yang diturunkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dan ini sangat berhasil sepanjang laga, terbukti dengan 10 attempts yang dilancarkan oleh United dan 9 attempts yang dilancarkan oleh Tottenham. Tottenham tidak dapat sama sekali menendang bola tepat sasaran ke gawang David De Gea. Sedangkan United dari 10 attempts yang disarankan ke gawang Hugo Lloris, 4 diantaranya on target dan 3 menjadi gol. Ini sangat fantastis dengan formasi ini. Jadi penerapan 3 back ini cukup efektif bagi skuad oleh Gunnar Solskjaer, tetapi ini belum mencerminkan bahwasanya ini strategi ini berhasil 100%, karena kita tahu juga bahwasanya Spurs belum menemukan performa yang terbaik di musim ini dengan pelatih baru Nuno Espirito Santo. Bahkan pasca pertandingan semalam dikabarkan bahwasanya pelatih Tottenham akan dipecat karena kekalahan lawan MU di kandang sendiri itu. Jadi ini bukan jadi barometer bahwasanya Ole sudah berhasil lepas dari tagar Ole out, belum. Atau dia sudah bisa dipastikan stay di Old Trafford.
Ini belum lepas dari itu. Tetapi dua laga yang menentukan ke depannya itu melawan Atlanta di matchday keempat Champions League, dan bahkan derby Manchester nanti di lanjutan Premier League akan sangat menentukan nasib Ole Gunnar Solskjaer ke depan. Apakah dia akan tetap stay di United ataukah dia harus out dari Old Trafford. Tetapi ada angin segar bahwasanya skema 3-4-1-2 yang menduetkan Cavani dan Ronaldo di depan, yang mana musim ini baru kita lihat duet ini, walaupun pernah mereka berdua bermain bersama, tetapi tidak dalam skema formasi ini. Di skema formasi yang 3-4-1-2 ini terlihat jelas bahwasanya duet ini memang sama-sama layak untuk ditandemkan di satu pertandingan. Bahkan Ronaldo maupun Cavani berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai the good finisher in the world. Jadi bukan hanya sekedar omongannya saja yang menduetkan tandem ini, tetapi terbukti dengan 2 gol yang tercipta dari kombinasi dari Ronaldo, Cavani dan Bruno Fernandes. Ini membuktikan bahwasanya Ronaldo dan Cavani memang layak untuk diduetkan di lini depan Man United. Itu pun kita tahu Ole baru menerapkan formasi 3-4-1-2 ini baru di laga lawan Tottenham kemarin. Apakah formasi ini akan paten untuk diterapkan Ole ke depan? Ini kita masih belum tahu, sport lovers. Karena ini formasi masih sangat baru di musim ini diterapkan, dan bahkan tidak bisa menjadi barometer bahwasanya taktik ini berhasil, formasi ini berhasil. Karena yang dilawan ada Tottenham, yang mana mereka juga masih dalam kondisi yang inkonsistensinya belum bisa dipastikan. Yang mana kita tahu Nuno sendiri baru datang di Tottenham dan baru meracik, dan perbedaannya sangat terlihat jelas. Perbedaan Tottenham yang musim ini dengan 3 musim yang lalu sangatlah berbeda. Jadi itu belum bisa menjadi barometer bahwasanya kita bisa memastikan bahwasanya sosok Ole Gunnar Solskjaer akan tetap stay di Man United. Kita tetap masih melihat bahwasanya Man United kemarin juga mencetak 3 gol dengan adanya gol ketiga disadangkan oleh Marcus Rashford. Sebenarnya Ole di sini sangat memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, baik dari starting 11 maupun dari substitute. Tetapi bagaimana sosok Ole ini bisa mengontrol ruang ganti, karena pemain bintang, ketika skuad dihuni oleh pemain bintang, yang paling sulit untuk membuat mereka menjadi satu tim adalah bagaimana seorang pelatih bisa mengontrol ruang ganti. Ketika sosok leadership atau mengontrol ruang ganti tidak bisa dikuasai oleh seorang pelatih, maka sudah jelas dia tidak akan bisa memimpin timnya untuk meraih kemenangan di laga-laga yang krusial. Sudah terbukti dengan beberapa pelatih yang dipecat seperti Ronald Koeman yang gagal untuk mempertahankan posisinya di Barcelona, yang terpaksa di minggu lalu harus dipecat. Itu sebagai contoh bahwasanya seorang pelatih seharusnya bisa mengontrol ruang ganti, bahkan dia yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh yang terjadi di ruang ganti. Bahkan sebelum tagar Ole out ini muncul, bahkan Paul Pogba berani speak up di media bahwasanya memang kesalahan ini ada kesalahan strategi pelatih. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya memang tidak kesalahan pemain ini sendiri dengan terlalu banyak mengandalkan skill individu. Jadi bukan sistem yang diterapkan dalam permainan, tetapi yang diterapkan hanyalah skill individu. Nah, sedangkan di dalam sepak bola kita ketahui bahwasanya tim harus bermain bukan hanya sebagai skill individu,
tetapi mereka harus memakai teknik dan juga sistem yang diterapkan oleh pelatih. Bahkan strategi yang harus diterapkan oleh pelatih harus sesuai dengan kapasitas pemain yang berada di lapangan. Contoh, banyak beberapa korban di pemain sepak bola bahwasanya karena datangnya pelatih baru, sistemnya berbeda, potensi pemainnya berbeda, maka pemain itu yang harus angkat kaki dari tim itu. Itu sangat disayangkan. Sedangkan seharusnya seorang pelatih yang handal, dia bisa menerapkan formasi sesuai dengan kapasitas pemain yang dihuni di klub itu. Karena tim membeli mahal pemain, dan jikalau pelatih tidak bisa memanfaatkan pemain yang ada, maka berapa pelatih pun yang datang maka akan seperti itu juga. Contoh yang bisa kita ambil sebagai contoh dari Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, yang mana mereka bisa mengontrol ruang ganti di masing-masing timnya, yang membuat mereka bisa mendapatkan gelar Premier League di musim-musim sebelumnya. Yang mana di sini juga oleh kurang apa lagi, Ronaldo didatangkan di musim ini, Jadon Sancho juga sudah didatangkan di musim ini, bahkan masuknya Rafael Varane. Saya rasa sudah cukup bagi sosok Ole Gunnar Solskjaer untuk bisa membuktikan bahwasanya dia memang layak menjadi pelatih Man United. United bukan hanya sekedar tim besar, tetapi United adalah tim yang menjadi contoh bagi tim-tim lain, di mana kita tahu dengan yang paling banyak jadi perbincangan di media maupun di sosial media ataupun di kalangan pesepak bola sendiri adalah skuad Man United. Kalah menangnya United menjadi barometer sebagai topik hangat yang akan selalu diulas oleh banyak kalangan, karena bukan hanya sebagai sejarah timnya yang kental, tetapi juga bagaimana seorang pelatih yang silih berganti datang tetapi tetap tidak bisa mendatangkan trofi Premier League yang telah tidur terakhir di bawah tangan dingin Sir Alex Ferguson. Dan kita tahu bahwasanya sepak bola modern ini harus terus banyak berinovasi, jadi bukan hanya menerapkan sistem yang ada, tetapi bagaimana sosok Ole bisa menerapkan pola leadershipnya di dalam ruang ganti. Dengan mendatangkan Cristiano Ronaldo, sebenarnya Ole sudah lengkap dalam skuadnya, tetapi hanya bagaimana dia bisa mengontrol ruang ganti, karena sosok Cristiano Ronaldo ini bisa disebut sebagai penyelamat bagi Ole, tetapi ada suatu waktu akan menjadi bumerang bagi Ole sendiri. Karena jikalau Ronaldo datang, dia ingin memenangkan atau membawa kembali trofi yang lama hilang di Old Trafford, itu dia ingin mengembalikan kejayaan itu di Old Trafford. Tetapi jikalau sosok Ole tidak bisa membuktikan dengan meracik tim yang sesuai, bahkan tidak bisa menerapkan dengan baik ke skuadnya, maka hal ini akan menjadi bumerang. Karena kita pernah saksikan di laga Premier League waktu ketika Ronaldo digantikan, dia bisa menjadi second pelatih di situ, ikut memberikan instruksi kepada teman-temannya. Ini akan sangat berbahaya jikalau Ole tidak bisa mengontrol ruang ganti, karena bisa jadi teman-temannya di dalam tim ini akan lebih memihak kepada Ronaldo daripada memihak kepada Ole Gunnar Solskjaer. Tetapi di laga Tottenham kemarin telah dibuktikan bahwasanya tim, official manajemen, bahkan pemain sendiri berpihak kepada Ole dengan berhasil menang telak 0-3. Dan ini menjadi clean sheet pertama setelah 19 laga beruntun dengan kebobolan. Dan Ole mengatakan di Sky Sport bahwasanya dengan konferensi persnya menyatakan bahwasanya dia terpaksa menerapkan 3 back karena di laga-laga sebelumnya United selalu kebobolan. Makanya dia menerapkan formasi 3 back.
Dan formasi 3 back ini juga sebenarnya sudah tidak asing di Premier League semenjak Conte datang ke Chelsea dengan menangan Chelsea, dan dia berhasil membawa trofi Premier League di musim pertamanya. Nah, ini yang lebih menarik lagi, dengan adanya isu bahwasanya Conte sudah siap untuk menjadi pelatih Man United yang baru. Ini seru karena formasi kemarin yang diterapkan adalah formasi yang paling sering diturunkan oleh skuad Antonio Conte di setiap Conte melatih. Ya, apakah itu akan berhasil di bawah tangan dingin oleh Gunnar Solskjaer? Kita tunggu saksikan nanti di laga-laga Liga Champions lawan Atalanta dan juga lawan Manchester City di derby Manchester di lanjutan Premier League. Kita tunggu sama-sama. Kalian di oleh stay atau oleh out? Saya Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.